Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitria, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, atau yang biasanya sering disebut dengan STIKIM, yang terletak di Jalan Harapan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di sini saya ingin memaparkan sedikit pembahasan mengenai infeksi saluran kemih yang terjadi pada ibu hamil. Infeksi saluran kemih atau yang biasanya sering disebut dengan ISK merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang saluran kencing. Ibu hamil merupakan salah satu faktor risiko terjadinya ISK yang dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan berat badan bayi baru lahir rendah. Faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih pada ibu hamil dapat terjadi karena perubahan anatomis yang terjadi pada saat kehamilan yang dapat mempengaruhi jarak uretra dengan vagina dan rektum. Riwayat ISK sebelum kehamilan juga dapat berimplikasi pada proses kelahiran. Next, jenis-jenis infeksi saluran kemih. Yang pertama, ada infeksi kantung kemih atau cystitis. Yang kedua, infeksi ginjal atau pyelonephritis. Yang ketiga, infeksi uretra atau sering disebut dengan uretritis. Nah, gejala-gejala yang sering muncul pada saat kita mengalami infeksi saluran kemih biasanya terjadi yang pertama, rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Yang kedua, frekuensi meningkatnya buang air kecil tetapi dengan urin yang keluar hanya sedikit. Yang ketiga, rasa tidak nyaman terutama di bagian perut bawah dan panggul. Kemudian kita akan mengalami demam dan tidak enak badan. Urin juga akan berwarna lebih gelap dan berbau tidak sedap. Untuk pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit infeksi saluran kemih, yang pertama, jangan menunda saat muncul keinginan untuk berkemih atau buang air kecil. Yang kedua, banyak minum air putih minimal 8 kali sehari. Yang ketiga, gunakan pakaian dalam berbahan katun dan harus sering ganti. Usahakan buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan seks. Selanjutnya, biasakan menyeka area genital dari arah depan ke arah belakang setelah buang air kecil atau air besar. Selanjutnya, hindari pemakaian alat kontrasepsi jenis diafragma atau yang mengandung spermisida. Untuk pengobatan yang dapat dilakukan ialah yang pertama, banyak minum air putih agar cairan dalam tubuh tetap terjaga. Mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Hindari minum kopi, minuman beralkohol, dan mengonsumsi makanan pedas sampai infeksinya ini benar-benar sembuh. Kompres hangat terutama pada perut bagian bawah atau berendam di dalam air hangat selama kurang lebih 15-20 menit. Hindari berhubungan seksual sampai infeksi benar-benar sembuh. Biasanya, dokter akan memberikan obat berupa antibiotik untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Obat tersebut harus dihabiskan meski gejala sudah menghilang. Tujuannya agar obat bekerja dengan maksimal serta mencegah bakteri dalam saluran kemih agar tidak berkembang biak lebih banyak lagi. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat diterima oleh semua teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.